Selamat pagi. Terima kasih Ibu Ade atas iringan musiknya. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali di Gereja PRK Nederland di Amsterdam Zuidoost. Atas nama Gereja PRK Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat sekalian dan juga untuk mereka yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Gereja PRK Nederland saat ini, maupun yang mengikuti siaran online di rumah. Hari ini kita ada tamu spesial dari Jakarta ya. Di tengah kita ada Bapak Pendeta Leonard Hutapea dari GPIB Philadelphia. Nanti mungkin ada kesempatan untuk memperkenalkan diri ya. Beliau datang dengan Ibu Pendeta Yesi Anggraini yang juga dari GPIB Jurangmangu dan kedua anak mereka. Selamat datang. Oke, dan Bapak Ivan Watung juga yang sudah mengantar mereka. Selamat datang Bapak Ivan. Lama tidak ketemu. So, mari kita mulai ibadah pada hari ini. Ibadah pada hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Henry Senjaya dan diiringi permainan musik oleh Bapak Mardikali dan Ibu Ade Marpaung. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita di tempat ini maupun di rumah masing-masing atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu jemaat dipersilahkan berdiri dan bersama kita menyanyikan lagu pembukaan dari Kidung Jemaat 322 ayat 1 dan 3, Terang Matahari. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan. Selamat pagi, Shalom. Semua sehat? Puji Tuhan. Senang juga bersama dengan kita Pendeta Leo dan Pendeta Yesi. Ini senior-senior saya ya, bersama dengan keluarga. Pada hari ini kita memasuki minggu-minggu sesudah Pentakosta. Tema ibadah kita hari ini adalah memuliakan Tuhan melalui perkataan, perbuatan, dan pikiran. Nas Alkitab yang menjadi dasar tema ibadah kita adalah 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sesuai dengan tema hari ini, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 242. Muliakan putranya
Saudara-saudara, dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita, kita mengaku dosa-dosa kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Kami mengaku kepadamu. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia Tuhan kita adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala salah dan dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh sebab itu marilah kita saling mengampuni dan memaafkan satu dengan yang lain, agar kasih Kristus nyata dalam hidup kita. Saudara-saudari, kami persilahkan berdiri. Kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam surat Kolose 3 ayat 8 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 34. Puji namanya
darahnya aku bersih, puji namanya. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus untuk pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami memuji Engkau, ya Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang baik. Di Kalvari Engkau mengampuni kami, segala salah dan dosa kami ditebus, dan kuasa Roh Kudus dicurahkan kepada kami, supaya kami hidup baru di dalam Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami menyambut firman-Mu dan membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam kami. Biarlah kami ini menjadi tanah yang subur untuk firman Tuhan yang ditabur. Firman-Mu akan tertanam di dalam diri kami. Dan oleh kuasa kasih Roh Kudus, firman Tuhan akan bertumbuh, berakar kuat, berbunga, dan juga berbuah di dalam hidup kami. Ya Roh Kudus, urapi kami semua, urapi hamba-Mu di dalam menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikannya menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi umat Tuhan, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Mazmur 34 ayat 12 sampai dengan 15, akan dibacakan dalam dua bahasa. Kita akan mencoba juga agar firman Tuhan dibacakan dan didengar secara langsung. Dan biarlah Roh Kudus yang terus bekerja dalam kita masing-masing. Mazmur 34 ayat 12 sampai dengan 15. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapa di antaramu yang mencintai hidup dan mendambakan hari-hari penuh kebahagiaan, jagalah lidahmu dari jahat dan bibirmu dari ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan raihlah dia. Demikian firman Tuhan. Lieve broeders en zusters in Jezus Christus, de Bijbellezing van vanochtend is genomen vanuit Psalm 34, vers 12 tot en met 15 en het luidt als volgt. Kom, kinderen, luister naar mij, ik leer je ontzag voor de Heer. Hebben jullie het leven lief? Wil je goede jaren genieten? Behoed dan je tong voor het kwaad, je lippen voor woorden van bedrog. Mijd het kwade, doe wat goed is. Streef naar vrede, jaag die na. Tot zover luidt de Bijbellezing. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang membaca, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Sesuai kata-kata pembukanya, yaitu ayat 1, banyak penafsir Alkitab meyakini Mazmur 34 merupakan ungkapan syukur dari Daud kepada Tuhan setelah ia lepas dari situasi bahaya, pergumulan yang membahayakan dia di hadapan Abimelek.
Mari kita baca ayat 1 dari Mazmur 34 tadi. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Pertanyaannya adalah, apa yang sebenarnya terjadi pada Daud? Mengapa Daud mengucap syukur? Mengapa ia dikatakan pada ayat 1 pura-pura tidak waras pikirannya, alias gila? Pura-pura gila di depan Abimelek. Pergumulan apa yang sedang dihadapi oleh Daud? Itulah pertanyaan kita. Para ahli Alkitab mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Daud. Mereka mencari tahu cerita di balik Mazmur 34 ini. Nama Abimelek pada masa Daud diselidiki dan ternyata tidak ada nama Abimelek pada masa Daud. Nama Abimelek tertulis pada masa Abraham, yaitu Abimelek Raja Gerar, Kejadian pasal 20. Ada juga nama Abimelek pada masa Hakim-Hakim, yaitu Abimelek Raja Sikem, Hakim-Hakim pasal 9. Tapi pada masa Daud tidak ada nama Abimelek. Lalu para ahli terus mencari tahu dan menemukan cerita yang sama sebagaimana dinyatakan pada ayat 1 tadi dari Mazmur 34, tapi namanya bukan Abimelek, Akis. Nah, cerita yang sama itu yang menunjukkan Daud pura-pura tidak waras, itu dapat kita baca dalam 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 15. Nah, di situ diceritakan Daud sedang mengalami pergumulan yang berat karena Saul, raja Israel, ingin membunuhnya. Daud lari dari Israel, lalu masuk ke kota asing Gad yang dipimpin oleh raja kota yang bernama Akis. Jadi bukan Abimelek dalam cerita itu. Kota Gad ini adalah salah satu kota besar orang Filistin. Ini adalah kota asal dari Goliat. Tentu kita tahu ya, Goliat, seorang pendekar raksasa dari Filistin yang kemudian dikalahkan oleh Daud. 1 Samuel 17 ayat 4. Jadi kita dapat membayangkan sekarang Daud berada di depan Akis, raja kota Gad. Ini kota asal Goliat yang sudah dikalahkannya. Daud berada di kota musuh. Dan pegawai-pegawai Akis ternyata mengenal Daud. Dan mereka menyampaikan informasi tentang Daud itu kepada Akis. Mereka memprovokasi itu memanas-manasi Raja Akis. Dikatakan pada ayat 11 1 Samuel 21, bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari? Demikian Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ini provokasi supaya Raja Akis itu marah. Dan Daud memang menjadi sangat ketakutan
ketika pegawai-pegawai Akis berkata-kata seperti itu. Daud sungguh tidak siap jika ia harus bertarung di kota Gat, di kota asal Goliat, raksasa yang pernah dikalahkannya. Maka inilah yang Daud lakukan. 1 Samuel 21 ayat 13. Sebab itu, Daud berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mereka. Dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Kita bisa sambil mengimajinasi ya, membayangkan situasinya. Dan hebat betul Daud berpura-pura, acting. Dia main drama di sini. Melihat Daud seperti itu, Akis, raja kota Gat, tidak percaya semua perkataan pegawai-pegawainya. Alias aktingnya Daud ini berhasil. Sebaliknya, Akis menjadi marah bukan kepada Daud, tetapi kepada pegawai-pegawainya. 1 Samuel 21 ayat 14 sampai 15, di situ dikatakan oleh Akis kepada pegawai-pegawainya, "Tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku? Maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya menunjukkan gilanya dekatku? Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku?" Daud akhirnya lepas dari masalah besar, lepas dari pergumulan yang membahayakan dia di depan Akis, raja kota Gat. Daud akhirnya pergi. Jemaat kekasih Tuhan, setelah membaca cerita Daud di depan Akis, raja kota Gat itu, para ahli Alkitab menyimpulkan bahwa cerita di balik Mazmur 34 tidak berbeda dari cerita 1 Samuel 21. Para ahli sekarang tidak mempermasalahkan nama yang ditulis dalam Mazmur 34, yaitu Abimelek, bukan Akis. Itu tidak persoalan, karena ceritanya itu sama. Namanya tidak dipersoalkan. Yang jelas Mazmur 34 mengungkapkan rasa syukur Daud setelah ia lepas dari bahaya, dari pergumulan yang berat yang bisa membuat dia celaka. Pada ayat 2, 4, dan 5 Mazmur 34, Daud berkata, "Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di mulutku. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku." Kata-kata ini mengungkapkan inti dari Mazmur 34. Ungkapan syukur dari Daud setelah ia lepas dari bahaya. Dan menarik, ketika mendalami Mazmur 34, dalam ungkapan syukur Daud itu, Daud juga ternyata menyampaikan nasihat kepada anak-anak Tuhan. Itulah yang menjadi bacaan kita hari ini. Fokus kita hari ini. Kata Daud pada ayat 12 sampai 13, Mazmur 34, "Marilah anak-anak, dengarkanlah aku,
takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Kalau pertanyaan Daud ini diajukan kepada kita, apa jawab kita? Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Siapa? Semua kita tentu mau. Semua kita tentu menyukai hidup yang baik, yang damai sejahtera. Kalau hidup itu baik dan damai sejahtera, tentu semua kita menginginkan umur yang panjang. Betul ya? Kalau hidup ini susah terus, rasanya nyanyian panjang umurnya itu kita gak suka. Kita mau panjang umur untuk menikmati yang baik. Semua kita ingin itu. Nah, berdasarkan pengalamannya, Daud ingin berbagi resep supaya kita hidup baik dan damai sejahtera. Ini resepnya. Muliakanlah Tuhan selalu melalui perkataan, perbuatan, dan pikiran. Sederhana ya resepnya. Muliakanlah Tuhan selalu melalui perkataan, perbuatan, dan pikiran. Mari kita perhatikan nasihat Daud ini dalam 3 bagian. Karena tadi saya menyebut 3 hal pada diri kita. Perkataan, perbuatan, dan pikiran. Tapi saya mau mengajak kita memperhatikan pertama-tama tentang pikiran. Memuliakan Tuhan melalui pikiran. Untuk itu, mari kita baca bagian terakhir Mazmur 34 ayat 15. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Saya mau mulai dari yang paling akhir dulu ya. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Bagian ini adalah nasihat Daud yang lebih berkaitan dengan pikiran kita. Jadi Daud mendorong setiap anak Tuhan, setiap kita untuk memuliakan Tuhan melalui pikiran yang tertuju kepada perdamaian. Pikiran yang tertuju kepada kegelisahan, ketakutan, atau kegentaran hanya akan menghasilkan kehancuran. Sebaliknya, pikiran yang tertuju kepada perdamaian, kepada sesuatu yang baik, shalom, akan membawa ketenangan dan keberhasilan. Mari kita cermati cerita Daud di hadapan Raja Gad yang bernama Akis itu. Di depan Akis, Raja kota Gad, pikiran Daud berhasil keluar dari ketakutannya. Daud takut. Tapi kemudian dia dengan pikirannya tertuju kepada hal-hal yang baik, perdamaian itu. Pikiran Daud tidak terjebak di dalam ketakutan, kegentaran, sehingga ia tenang.
Dan disitulah dia mendapatkan hikmat untuk bermain sandiwara. Menjadi orang gila di depan Akis dan pegawai-pegawainya. Ini drama yang hebat sebenarnya. Semua itu bisa Daud dapatkan karena pikirannya tertuju kepada perdamaian, tenang, dan hikmat Tuhan yang menuntun dia, sehingga muncullah skenario, ya, muncullah pikiran untuk pura-pura gila. Kalau pikiran Daud tertuju kepada kegelisahan, ketakutan, maka kemungkinan besar Daud akan bertarung dengan Akis dan pegawai-pegawainya. Makin ketahuan siapa dia, Daud itu. Dan akibatnya kemungkinan besar Daud akan kalah dan mati. Sekali lagi, pikiran yang tertuju kepada perdamaian membuat Daud tenang. Lalu hikmat dari Tuhan bekerja. Jadi jemaat kekasih Tuhan, nasihat pertama ini sungguh penting dan sudah terbukti kebenarannya. Kalau kita memuliakan Tuhan melalui pikiran kita, maka berusahalah pikiran kita tertuju kepada perdamaian, kepada sesuatu yang baik, shalom. Dalam dunia psikologi modern, ini yang disebut sebagai positive thinking. Memuliakan Tuhan dengan pikiran, dengan positive thinking. Dalam Filipi 4 ayat 8, Paulus menyatakan tentang pentingnya positive thinking untuk kehidupan anak-anak Tuhan. Kata Paulus, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Rasanya jelas ya apa yang disampaikan Rasul Paulus. Kalau kita memuliakan Tuhan, ayo muliakan Tuhan dengan positive thinking. Kalau kita menghadapi pergumulan seberat apapun itu, mari kita tetap memuliakan Tuhan melalui pikiran kita yang tertuju kepada perdamaian, kepada kebaikan, bukan ketakutan. Sekali lagi, kalau kita, Bapak Ibu, Om Tante, Saudara-saudari, dan saya mengalami pergumulan yang berat, seberat apapun itu, marilah kita berusaha. Saya katakan berusaha, karena kita ini manusia. Berusaha memuliakan Tuhan dengan pikiran yang positif, tertuju kepada perdamaian, kepada shalom, damai sejahtera, bukan ketakutan atau kegelisahan. Ada satu nasihat orang Belanda yang sering disampaikan kepada saya ketika saya dan keluarga mengalami pergumulan yang berat selama proses studi di Belanda ini. Nasihat itu sederhana, berbunyi, alles komt goed en mooi. Semua menjadi baik dan indah. Ini adalah nasihat yang mengajak saya
untuk mengarahkan pikiran kepada yang baik dan indah. Dengan mengarahkan pikiran saya kepada yang baik dan indah dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan, saya pun mendapatkan ketenangan dan hikmat dari Tuhan. Satu persatu pergumulan dijalani dan dilewati. Dan kalau saya menengok ke belakang, mengingat hari-hari yang lalu, saya melihat setiap pergumulan yang saya dan keluarga jalani adalah bunga yang indah. Bunga yang indah dalam kehidupan saya dan keluarga. Oleh karena itu, semakin banyak pergumulan saya jalani dan lewati, semakin banyak pula bunga yang indah dalam kehidupan saya. Oh, ini pernyataan iman. Semakin banyak pergumulan, semakin banyak bunga yang indah dalam hidup kita. Sampai suatu saat nanti, semua itu menjadi taman bunga yang baik dan indah dalam kehidupan kita untuk kebesaran nama Tuhan. Nasihat yang kedua, inilah yang mau disampaikan Daud. Muliakanlah Tuhan melalui perkataan. Saya maju ke depan, ya. Perkataan. Pada ayat 14, Mazmur 34, di situ dinyatakan sangat jelas. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jemaat kekasih Tuhan, kalau pikiran kita terarah kepada perdamaian, kalau pikiran kita positif, tertuju kepada hal-hal yang baik, bahkan dikuasai oleh hal-hal yang baik, saya yakin perkataan kita menjadi baik. Terhindar dari yang jahat atau yang menipu. Sebaliknya, kalau pikiran kita terarah kepada kegelisahan, ketakutan, kepada hal-hal yang buruk, yang negatif, maka perkataan kita juga menjadi jahat, menyakiti Tuhan dan sesama kita. Jadi, kalau kita masih sering berkata kasar, jahat, menebarkan kebencian, ujaran kebencian, hate speech gitu ya, atau kebohongan. Nah, semua itu berawal dari pikiran kita yang belum beres, alias belum terarah kepada perdamaian, kepada kebaikan. Masih ada yang belum beres. Memang dalam hidup ini kadang-kadang perkataan itu lebih cepat keluar, dinyatakan daripada pikiran. Ya, betul kan? Kata-kata ini cepat keluar daripada pikiran. Orang kadang-kadang suka asmong, ya, asmong, asal ngomong, ya, asbun, asal bunyi. Tidak pakai pikiran, tidak dipikir dulu, langsung bicara. Ini terjadi sebenarnya karena kebiasaan, habit. Oleh karena itu, marilah kita berlatih supaya kebiasaan yang buruk itu
bisa sedikit demi sedikit pergi dari kita. Mari kita berlatih untuk membiasakan sebelum bicara dipikir dulu. Kan sederhana nasihatnya ya. Sebelum bicara dipikir dulu. Dengan pikiran yang baik, maka kita pun akan bicara baik. Pada satu kali dalam sebuah acara kebersamaan di gereja, ini cerita di Jakarta ya, bukan di Belanda. Ada seorang ibu membawa makanan masakannya. Ini acara kebersamaan. Dia taruh makanannya di meja. Gratis, ya, gratis. Gak usah beli. Lalu datanglah seorang ibu yang lain. Dia mengambil makanan itu. Dia mencicipinya. Dan tanpa berpikir panjang, ibu ini berkata, "Tidak enak makanan ini. Rasanya hambar, tawar." Ini omongannya keras ya. Nggak pakai bisik-bisik. Untunglah ibu yang membawa makanan tadi berpikir dalam perdamaian. Ia tidak membalas ibu yang asmong itu, asal ngomong itu. Kalau ia berpikir dalam kegelisahan, dalam kebencian, aduh makanan gua dibilang jelek gitu ya, dibilang hambar. Apa yang terjadi? Dia akan membalas. Maka perselisihan pun dapat terjadi. Dan acara kebersamaan itu akan berantakan. Ibu itu lebih baik diam. Ya, saya tidak tahu apakah dia dendam. Tapi saya yakin dengan apa yang dia lakukan itu menunjukkan bahwa dia mau berusaha damai. Yang terakhir atau yang ketiga, Daud menasihatkan agar anak-anak Tuhan memuliakan Tuhan melalui perbuatan. Pada Mazmur 34 ayat 15a, Daud berkata, "Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik." Saya percaya kita semua mengerti dengan jelas nasihat ini. Oh, ini nasihat yang gampang sekali. Lakukanlah yang baik, jauhi yang jahat. Paham dong? Semua kita paham tentang ini. Yang menjadi persoalan dalam nasihat ini adalah prakteknya. Itu persoalannya. Memang orang seringkali no action talk only, NATO. Hanya pinter omong, tidak ada aksi, tidak ada sesuatu yang dipraktekkan. Orang Kristen tentu tahu apa saja perbuatan baik yang Tuhan Yesus ajarkan. Tahu. Setiap minggu, bahkan mungkin setiap hari, kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang memang membahas hal-hal yang baik. Firman Tuhan ini mengajarkan kita hal-hal baik apa yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan setiap hari. Semua kita tahu tentang kasih, sabar, dan seterusnya. Tahu. Namun, apakah kita serius melakukan firman Tuhan itu? Tuhan Yesus berkata, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Orang-orang yang dekat dengan Yesus, orang-orang yang ada di hati Yesus,
adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Daud mengajak kita anak-anak Tuhan untuk memuliakan Tuhan melalui perkataan, perbuatan, dan pikiran. Melalui Mazmur 34, Daud mempraktekkan nasihatnya, memuliakan Tuhan dengan seluruh hidupnya, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Semua itu Daud lakukan karena dia mengalami keselamatan dari Tuhan. Dia lepas dari pergumulan yang berat, yang berbahaya, yang bisa membawa kepada maut. Nah, bukankah kita, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, adalah orang-orang yang mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Kita ini sudah lepas dari pergumulan yang berat, yaitu kuasa dosa. Kita lepas dari kuasa dosa, hidup baru. Maka Paulus mengingatkan 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, yaitu oleh darah Yesus. Karena itu, kata Paulus, muliakanlah Allah dengan tubuhmu, dengan hidupmu, dengan perkataan, perbuatan, dan pikiran. Amin. Tuhan memberkati kita. Amin. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat yang kekasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Jemaat Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat, diakhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Ya Tuhan,
Sungguh kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu lah Engkau terus mengajarkan kami akan kebaikan-kebaikan. Bahkan melalui nasihat Daud, Engkau Tuhan mengharapkan agar kami sebagai anak-anak Tuhan hidup dalam kebaikan, memuliakan Tuhan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh kami praktekkan. Terus kami perjuangkan supaya firman-Mu berbuah di dalam kehidupan kami. Kami ingin Tuhan memuliakan-Mu dengan seluruh kehidupan kami ini, dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Biarlah kami oleh kuasa Roh Kudus sungguh mampu menjadi anak Tuhan yang baik, menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan keluarga, menyenangkan sesama, menyenangkan ciptaan Tuhan lainnya di dunia ini. Ya Tuhan, saat ini kami mau membawa permohonan-permohonan kami. Kami mau menyerahkan Tuhan untuk kehidupan jemaat-Mu, khususnya mereka yang mengalami pergumulan. Tuhan, Engkau yang memberkati mereka masing-masing di dalam menghadapi pergumulan pribadi atau pergumulan kehidupan keluarga. Tuhan, Engkau yang selalu turut bekerja, memberikan jalan keluar bagi mereka. Kami menyerahkan Tuhan untuk kehidupan kesehatan. Engkau juga memberkati, memberikan kesehatan yang baik bagi kami semua. Berikan hikmat-Mu supaya kami sungguh-sungguh merawat tubuh kami ini dengan baik, supaya kami sehat. Tuhan, kami ingat untuk mereka yang sedang sakit, atau mereka yang menjalani masa pemulihan. Engkau Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati mereka. Secara khusus Tuhan, kami menyerahkan Ibu Ade Marpaung, Ibu Paula Beyer, Ibu Ice Hetaria, Bapak Andre Sahetapi, Ibu Sinta Sutisna, Bapak dan Ibu Pardede, Bapak Jeffrey Tanah Hatu, Bapak Will Mostard, Bapak Adrian Sumampau. Berkati mereka semua Tuhan di dalam kesehatan mereka. Juga untuk mereka yang tidak kami sebutkan namanya, kami percaya Tuhan juga mendengar segala kerinduan jemaat-Mu, umat-Mu, anak-anak-Mu. Engkau berikan kebaikan di dalam kesehatan mereka. Juga untuk orang tua kami, di dalam kondisi tubuh yang lemah karena usia yang tua. Tuhan berkati orang tua kami, baik di rumah maupun di tempat-tempat perawatan. Tuhan berkati mereka. Engkau menjadi sahabat yang baik bagi orang tua kami, memberi kekuatan dan penghiburan kepada orang tua kami. Tuhan, kami juga pada saat ini menyerahkan untuk anak-anak kami, mereka yang menjalani pendidikan. Berkati mereka Tuhan di dalam studi mereka, di dalam pertumbuhan mereka. Biarlah mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan keluarga, menyenangkan sesama, dan menyenangkan alam ciptaan Tuhan lainnya. Ya Allah, berkati untuk mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan yang selalu menolong. Berikan kepada mereka semangat sehingga di dalam menghadapi tantangan demi tantangan,
semua itu boleh dihadapi bersama dengan Tuhan dan Tuhan memberikan kemenangan. Kami mengingat untuk mereka yang berulang tahun. Tuhan, kami bersyukur bersama dengan Margaret Ladux de Freites. Kiranya Tuhan selalu menyertai, memberkati dia. Juga Catherine Malem, Tuhan yang selalu memberkati. Biarlah di dalam ulang tahun mereka mengingat kasih karunia Tuhan yang selalu menyertai kehidupan mereka. Tuhan, kami juga mau menyerahkan pada saat ini untuk kehidupan gerejamu. Tuhan selalu turut bekerja bagi majelis sinode GPN. Tuhan yang memberkati. Kiranya majelis jemaat, majelis sinode GPN senantiasa bekerja menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi masyarakat dan juga umat Tuhan. Berkati Ibu Pendeta Ida Patinama beserta dengan Bapak Jack, Jahri, Baruk Ana. Biarlah semua ini Tuhan, keluarga ini ada di dalam sukacita penyertaan Tuhan. Juga untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di GPN, Tuhan berkati. Dan secara khusus Tuhan, pada saat ini kami berdoa menyerahkan penyertaan Tuhan untuk keluarga dari Bapak Pendeta Leo dan Ibu Pendeta Yesi beserta dengan anak-anak Efra dan juga Gabriel. Kiranya mereka di dalam setiap kegiatan, khususnya Tuhan selama di Eropa ini, ada di dalam kebaikan, kesehatan yang sungguh menjadi sukacita bagi mereka. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk kehidupan dunia ini. Engkau berkati Tuhan kehidupan dunia ini, untuk kondisi peperangan yang masih terjadi di Ukraina, di Israel. Tuhan, kiranya kondisi dunia yang sedang berperang ini boleh mendapatkan kebaikan. Segala upaya perdamaian Tuhan berkati. Kami percaya kuasa kasih Tuhan tetap menyertai kehidupan dunia ini. Juga ya Tuhan, kami menyerahkan untuk bangsa-bangsa yang mengalami pergumulan karena bencana alam. Tuhan pun selalu turut bekerja. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur untuk hari ulang tahun, hari peringatan kemerdekaan Indonesia kemarin. Biarlah ya Tuhan, bangsa kami Indonesia sungguh-sungguh mengalami kebaikan, dan pemerintah Indonesia mengupayakan kebaikan, keadilan, kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami menyerahkan untuk pemerintah kerajaan Belanda ini. Tuhan memberkati, biarlah Belanda ini juga menjadi alat di tangan Tuhan yang membawa kebaikan bagi masyarakat yang tinggal di dalamnya maupun bagi dunia ini. Tuhan, inilah doa kami. Engkau yang menyempurnakan doa kami ini. Kami naikkan seluruh doa kami ini seiring dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Selama-lamanya.
Bapak Ibu sekalian, mari kita mengumpulkan persembahan yang sudah Tuhan berikan pada kita sepanjang hari ini melalui kantong kolekta yang akan dibagikan, sambil kita mengucapkan ayat pengantar dari 2 Korintus 9 ayat 6-8 yang akan kita bacakan secara berbalas-balasan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Sambil kantong kolekta dibagikan, kita akan menyanyi dari lagu Kidung Jemaat 302. Mari kita membawa persembahan sambil berdoa bersama-sama. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada-Mu lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu lah sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ya Tuhan, terimalah syukur hati kami yang kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan kami yang adalah sumber hidup dan berkat. Amin. Jemaat Tuhan, dengan berdiri kita akan menyanyikan pujian pengutusan kita, bait pertama saja, Lawanlah Godaan.
Saudara-saudari kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, dan jadilah saksi Tuhan dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saat teduh. Saat teduh selesai. Ya. Shalom, selamat pagi. Pertama-tama atas nama Majelis dan Jemaat Gereja PRK Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Henry Senjaya yang telah memimpin ibadah hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Mardikale dan Ibu Ade Marpaung, terima kasih untuk iringan musiknya, juga kepada tim Kantoria yang telah membimbing puji-pujian. Tuhan Yesus memberkati. Kebaktian Minggu tanggal 25 Agustus minggu depan akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Chandra Gunawan dan dimulai pukul 9.30 di gereja ini, The New Start Amsterdam Zuidoost. Kemudian kolekte yang terkumpul pada kebaktian minggu lalu tanggal 4 Agustus adalah sebesar €230.55 dan pada tanggal 11 Agustus terkumpul €182.85. Terima kasih untuk sumbangannya. Dan kemudian Gereja PRK Nederland di Amsterdam Zuidoost seperti biasa bekerja sama dengan program Biro Amsterdam Zuidoost mengkoordinir acara masakan Indonesia untuk penduduk setempat. Diselenggarakan setiap hari Senin dan Jumat sore pukul 5 sampai setengah 8 di Buurthuis Hein. Diharapkan selalu kedatangannya tiap hari Senin dan Jumat. Kemudian ada berita tambahan yaitu Hari Keluarga Gereja PRK Nederland Amsterdam Zuidoost akan diadakan pada hari Sabtu 31 Agustus 2024. Kita akan berkumpul dan bersama-sama mengadakan acara di Amstel Park, itu dekat Amsterdam Rai, dimulai pukul 11 pagi. Flyernya akan dibuat dan akan dibagikan, dan mohon agar kita semua mengajak anggota keluarga, anak-anak, cucu-cucu agar kita bisa menikmati hari keluarga ini. Sebelumnya saya mau mengundang Bapak Leo dan keluarga, masih ada waktu untuk memperkenalkan diri. Mari saya undang tamu kita dari GPIB Jakarta. Silahkan, masih ada waktu memperkenalkan diri. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Dari tanggal 16 sampai 7 Agustus akan berjalan lagi ya Pak. Ya, selamat pagi dan selamat hari Minggu, salam untuk kita semua. Ya, Bapak Ibu dan saudara yang Tuhan Yesus berkati, minta maaf. Ya, biasanya dalam sambutan awal dan akhir itu ada pantun gitu ya. Misalnya jalan-jalan ke Belanda, ya. Tapi saya nggak mau menyatakan pantun karena kalau biasanya kalau kita pantun tuh ada istilah bilang cakep gitu ya. Saya nggak mau supaya saya nggak dibilang cakep gitu. Jadi saya nggak mau berpantun gitu ya. Iya, Bapak Ibu,
sukacita kami pada saat ini kita boleh bersama-sama memuji Tuhan ya di tengah-tengah ibadah hari Minggu ini. Ya, terima kasih untuk Pak Pendeta Hendri Sanjaya ya untuk firman-Nya. Kami ini sama-sama beruntung gitu ya. Kenapa dibilang beruntung? Karena pendamping hidup kami ini sama-sama satu angkatan. Jadi nanti saya Pendeta Leonard Hutapea. Kalau Hutapea pasti sudah tahu ya Bapak Ibu dari mana? Dari Hutasana gitu ya. Hutapea, Hutagalung, Hutajulu, ya Hutahuruk gitu ya. Pasti tahu dari mana itu. Mantan pacar Pendeta Yisi. Kita satu kelas. Nah itu saya bilang tadi pendeta ini sama-sama beruntung di satu kelas juga ya pendamping ya. Iya. Karena banyak yang gagal Bapak Ibu. Ya banyak yang gagal gitu ya. Entah itu satu kelas, satu angkatan atau dengan kakak atau adik kelas atau itu banyak yang gagal. Kita beruntung masih bisa bersama gitu ya. Dan juga Bapak Ibu majelis ya terima kasih dan Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus berkati. Ya bersama dengan kami anak kami ya Efra ya usia 18 tahun sudah kuliah di Presiden University Cikarang dan juga yang kedua Gabriel Provide Hutapea 13 tahun kelas 2 SMP. Sebetulnya di antara mereka itu ada ya, tapi waktu kami tugas di Makassar itu 5 hari Tuhan panggil ya. Jadi sebenarnya kami ada 3, tetapi waktu kami tugas di Makassar karena ada gangguan di usus bocor sehingga ya hanya 5 hari Tuhan panggil. Kami melayani di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat ya GPIB. Bukan Gereja Protestan di Indonesia Belanda, bukan. B-nya bukan Belanda tapi Barat gitu ya. Jadi GPIB, saya melayani dipercayakan saat ini sebagai pendeta jemaat di GPIB Philadelphia Bintaro. Kalau pendeta Yisi sebagai ketua majelis jemaat di GPIB Curangmangu ya, daerah Tangerang Selatan juga. Ya, tujuan kami ke Belanda ini atau Eropa sebagaimana tema tahunan di GPIB terkait dengan intergenerasional, maka kami ada satu tugas studi banding terkait dengan ibadah-ibadah intergenerasional, ya dari usia anak-anak sampai lansia. Bagaimana perkembangan satu ibadah di dalam satu persekutuan atau jemaat itu. Sehingga kita akan melihat perkembangan apakah bagaimana itu ya dalam konteks ya di masa kini dan mungkin ke depan, sehingga itu yang menjadi tujuan salah satunya. Oleh karena itu kami kemarin tiba ya, puji Tuhan boleh tiba dengan selamat di Belanda ini ya sampai dengan tanggal 27 Agustus ya. Dalam rangka itu juga dan juga dalam rangka mereka libur udah sekalian kita jalan. Nah, oleh karena itu sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan kita pada saat ini ya. Kami dikawal ya bersama dengan Pak Ivan ya. Terima kasih Pak Ivan ya untuk selama kami berada di tempat ini. Itu mungkin sementara beberapa perkenalan singkat dari saya. Mungkin nanti yang mau ditambahkan sedikit oleh Pendeta Yisi Anggra ini ya. Boru Aritonang. Beliau ini dari Depok. Jadi kita sering bercanda kalau pulang ke Belanda itu pulang kampung, Belanda Depok gitu kan. Ya, enggak juga ya. Belanda Depok gitu ya, pulang kampung. Ya itu dari saya, mungkin ada tambahan Pendeta Yisi silakan. Ya, Shalom, selamat pagi. Sungguh bersyukur karena punya pengalaman iman bertemu dengan Bapak Ibu terkasih di tempat ini. Dengan pengalaman itu saya percaya bahwa perjumpaan ini akan sangat kami ingat dan juga anak-anak khususnya akan kami ingat. Karena dari perjumpaan ini mereka bisa tahu bahwa GPIB itu tidak hanya ada di Indonesia tetapi ada di sini. Bertemu dengan saudara-saudara Bapak Ibu terkasih. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Pendeta Hutapea bahwa ada tema kita terkait dengan intergenerasi. Jadi ada bentuk-bentuk pelayanan dan segala sesuatu yang dilihat dalam gereja atau GPIB terkait dengan tema-tema itu, di tengah juga dalam
era digital ini bagaimanakah itu bisa terus ada, terwujud dalam gereja. Itu yang nanti kami akan mau telusuri dalam percakapan-percakapan di tengah-tengah persekutuan ini maupun juga di tempat lain. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sudah memberi kesempatan kami untuk berkenalan. Mohon maaf waktunya bisa diganggu oleh kami untuk bisa bersama. Puji Tuhan, terima kasih ya. Terima kasih. Semoga semuanya lancar dan tugas-tugas dapat diselesaikan dengan baik ya. Dan kita akan dapat bercerita lebih panjang lagi sesudah ini. Saya undang untuk bersalaman dengan jemaat di depan pintu nanti dengan Ibu Majelis dan Bapak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.